Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom dan akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Saya ke Prof. Iwan. Prof. Iwan, kalau tadi dari penjelasan Dr. Syahril mengatakan untuk saat ini pemerintah fokus untuk vaksinasi booster pertama dan untuk booster kedua ini masih untuk nakes. Nah ini sebenarnya untuk booster kedua ini seberapa urgent sih, seberapa perlu dan apa manfaatnya perlu kita dapatkan? Iya, seperti kita tahu kalau diberikan vaksinasi, tubuh kita kan akan membentuk antibodi. Antibodi ini kan yang mencegah supaya kita terinfeksi atau kalau terinfeksi mencegah juga supaya kita jangan menjadi COVID berat atau meninggal. Nah, antibodi ini akan berkurang dengan berjalannya waktu. Nah, dari penelitian yang ada di internasional itu memperlihatkan setelah 6 bulan terjadi penurunan kadar antibodi. Nah, nakes kita itu menerima vaksinasi booster sudah cukup lama ya, sudah lebih dari 6 bulan, bahkan sudah ada yang 1 tahun. Sehingga di sini kita perlu melindungi nakes sehingga pemerintah mengambil keputusan diberikan booster kedua, vaksinasi keempat, supaya kadar atau titer antibodinya itu tetap tinggi sehingga mereka terlindungi ya untuk tidak terinfeksi atau kalau terinfeksi pun tidak berat. Karena nakes ini beresiko tinggi dan kita memerlukan nakes ya. Karena nakes ini kita perlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan di negara kita ya untuk COVID maupun yang lainnya. Makanya dimulai prioritasnya nakes dulu. Sama sebetulnya seperti yang di booster pertama itu nakes dulu ya, nanti ada prioritas berikutnya yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Syahril. Baik, ya Prof. Iwan, kalau Anda mengatakan tadi bahwa antibodi kita itu kemungkinan akan terus mengalami penurunan sehingga membutuhkan namanya booster. Lalu apakah kita nanti ke depannya ini akan terus di booster, nanti akan mungkin ada booster yang ketiga lagi, booster keempat yang selanjutnya. Ini sampai kapan kita akan mendapatkan suntikan-suntikan seperti itu? Ini tergantung perkembangan dari pandemi COVID-19 ini. Kan seperti kita tahu COVID-19 ini adalah penyakit yang baru ya, yang para ahli juga sambil mempelajari. Nah, saat ini kita tahu bahwa kita butuh booster yang pertama, kemudian butuh booster yang kedua. Nah, tergantung perkembangannya, apakah COVID-19 ini akan semakin lemah virusnya, sehingga kita tidak memerlukan booster lagi, atau dia bermutasi terus dan kita memerlukan booster. Itu sampai sekarang belum ada yang tahu. Kita harapkan sih sebetulnya virusnya ini semakin melemah sehingga pandemi ini berubah menjadi endemi, kemudian kita tidak memerlukan vaksin booster lagi. Itu yang kita harapkan. Ya. Baik. Ya, saya ke Dr. Syahril. Dr. Syahril, untuk prediksi saat ini, sampai kapan sih dokter ini puncak naiknya COVID-19? Karena tadi kalau dokter katakan sempat naik, terus 4 hari terakhir ini mengalami penurunan, ini naik lagi kemungkinan ke depannya, ini sampai kapan, Dok? Ya betul, tadi kami juga diskusi panjang ya dengan para ahli, termasuk Prof. Iwan. Kami atau kita, termasuk dunia juga, itu belum bisa memprediksikan puncak suatu varian COVID ya. Seperti Delta dulu, kita nggak tahu kapan selesainya ya. Kemudian juga Corona, dan terakhir ini. Memang kemarin ada suatu perkiraan saja karena pengalaman-pengalaman yang lalu. Tapi suatu perkiraan kan bisa saja ternyata tidak terjadi. Karena itu uniknya COVID ini. Begitu Prof ya? Begitu. Ya, betul. Jadi sifatnya karakteristiknya beda-beda. Nah untuk masyarakat sebetulnya Mbak Gesmi, tolong sampaikan komunikasi ini. Tidak perlu kita mengetahui atau ingin tahu jelas bagaimana puncaknya nanti. Yang penting bagaimana kita sama-sama meningkatkan ya pengetatan prokes dan pengendalian bersama-sama. Nah mudah-mudahan puncaknya nggak tinggi-tinggi amat gitu loh ya. Kalau bisa hanya di bawah 10.000 ini dalam keadaan sekarang. Yang penting tapi begini, ada parameter yang kita memang agak tidak panik karena tingkat yang dirawat di rumah sakit atau hospitalisasi tidak begitu tinggi seperti yang dulu ya, Prof ya. Ya betul. Nah, satu lagi angka kematiannya rendah loh, Pak, sampai saat ini. Nah, faktor apa yang menyebabkan itu? Macam-macam. Salah satunya adalah peranan vaksinasi yang ada dan juga mungkin tingkat virulensi dari varian ini lebih lemah. Sehingga dua variabel ini menjadi ketenangan bagi kita, walaupun tetap harus hati-hati. Iya,
Dokter, kalau untuk saat ini sebenarnya kan fokus dari pemerintah itu adalah vaksinasi. Ini adalah bentuk cara kita untuk mengurangi resiko. Kalau tadi kata Prof. Iwan mengurangi resiko kematian. Tapi masih saja sebenarnya ada orang-orang yang masih belum mau divaksin nih, Dok. Ini seperti apa? Sudah ada upaya supaya untuk membujuk semua ini memang harus divaksin? Ya, inilah Indonesia ya. Bagian itu negara kita sangat heterogen. Ya, maunya kita begini tapi belum tentu dibawa. Untuk itu melalui Jack TV ini salah satu bentuk bagaimana sih risiko itu dapat kita komunikasikan. Begini risikonya, pandemi masih ada, naik turun, bahkan tingkatnya naik, dan ini mengancam kita semua. Nah, ada dua cara yang paling kita sepakati saat ini, yaitu peningkatan protokol kesehatan, yang kedua vaksinasi. Gitu Prof ya. Nah, kalau dua-dua ini kita lakukan bersama-sama, maka insya Allah. Tapi gini Mbak ya, Pak Gesmi, kita ada pengalaman yang kemarin nih, sebelum Lebaran, itu kita menggerakkan seluruh sentra vaksinasi dari TNI, Polri, dari swasta, dari media, dari pendidikan, masyarakat bergerak semua kan, langsung naik gitu ya, bagus sekali ya. Nah, tapi setelah Lebarannya agak turun, nah Bapak Presiden menginstruksikan sekarang, ayo dong kita ulangi lagi gerakan-gerakan yang dulu pernah kita lakukan. Dan terakhir, kalau menurut kami, Mbak ya, budaya paternalistik di Indonesia ini kan masih sangat tinggi nih, ya kan? Nah, harapannya seluruh tokoh masyarakat, pemerintah daerah, sampai ke tingkat instansi, kepala instansi untuk mengajak. Ya, nah kalau beliau-beliau mengajak, saya yakin deh masyarakat juga akan ikut ya, Prof ya. Apalagi tokoh agama ya yang memang menjadi panutan bagi kita semua. Terima kasih. Baik, ya Prof. Iwan, saya ingin menanya, tadi memang sudah disinggung tentang udah terkait subvarian BA4 dan BA5 ini. Tapi saya ingin lebih tahu lagi nih, Prof, seperti apa sih bahayanya dengan subvarian baru ini? Apakah lebih bahaya dari Omicron atau Delta atau sebenarnya seperti apa, Prof? Sampai kita kan varian yang baru ini, yang BA4, BA5 ya, kalau dominasi di Indonesia, itu dia lebih mudah menular, lebih cepat menular, tapi tingkat fatalitasnya, tingkat keparahannya memang lebih rendah kalau kita bandingkan dengan Delta maupun Omicron yang awal ya. Nah, cuma memang tantangannya karena penularannya cepat dan kemudian ada immune escape ya, sehingga kasusnya naik. Kan sekarang kasusnya naik ya. Nah, itu sebetulnya kita harus tanggulangi dengan prokes ya. Karena kalau dengan prokes kita mencegah transmisi, dan itu juga dari penelitian yang ada memperlihatkan bahwa tindakan yang sederhana seperti menggunakan masker, jika dilakukan bersama-sama, itu bisa mengurangi risiko transmisi sampai dengan 90% ya. Itu tindakan yang sederhana yang kita bisa lakukan. Di sini memang prokes sangat penting ya, selain tadi vaksinasi. Jadi seperti Dr. Syahriel katakan, sekarang kita harus aktifkan lagi, kita harus gerakan lagi prokes dan vaksinasinya. Karena kan kita tidak mau masuk nanti kasusnya naik terus, kematiannya tinggi, kemudian kita harus PPKM ketat. Kita tidak inginkan itu lagi semua ya. Karena itu makanya kita harus prokes dan vaksinasi. Baik. Ya baik, Dr. Syahriel, juru bicara Kemenkes, dan Prof. Iwan Aryawan, epidemiologi UI. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Newsroom, dan semoga kita berharap ke depannya kasus COVID-19 ini bisa ditanggulangi dan semakin mengurangi resiko kematian dan kita kembali sehat sedia kalanya. Terima kasih.